Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, dalam majelis hari ini kita bertemu di hari Senin yang sudah lama tidak di sini ya, selama lebih ada sepekan lebih lah. Yang kita bersyukur kembali dalam majelis yang kita sudah di saat tahun 2025 ini ya, itu kembali melanjutkan resolusi yang terbaik, yakni belajar untuk menjadi manusia yang terbaik ya. Karena kapan lagi kita menemukan posisi kita dalam belajar din ya, ilmu syar'i, karena dengan itulah para salafus sholih menjadi yang terbaik di masanya ya. Khotofillah, ingin saya awali pada pertemuan ini dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bagaimana keadaan manusia dalam menghadapi musibah. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahul amru yahu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa idza atahul amru yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata adalah Nabi Rasulullah SAW, jika ditimpa keadaan yang menyenangkan, beliau berkata, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan darinya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sedangkan jika beliau ditimpa sesuatu yang tidak senanginya, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala hal. Ini hadisnya dari Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Bani. Nah, khutufillah, ada 4 keadaan ya orang itu menghadapi musibah ya. Ada 4 ya. Ini mungkin sudah pernah disampaikan ya, atau berulang-ulang disampaikan pula ya. Yang pertama adalah orang yang murka atau marah, yaitu orang yang menampakkan rasa marah baik di lisan, hati, atau anggota badan. Seorang yang murka pada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, yaitu dia merasa benci, murka pada Allah, dan dia merasa bahwa Allah telah menzoliminya dengan ditimpakannya musibah itu. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan ini ya. Jangan sampai murka gitu ya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian terkadang tidak menyadari hikmah di balik musibah ini ya. Tidak demikian
dia melihat dalam musibah itu, ya ya pokoknya dia nilai ada keburukannya aja gitu ya, keburukannya yang dia dapatkan, dan seolah-olah nggak ada kebaikan, sehingga dia murka pada Allah gitu ya. Nah, ini dia menunjukkan amarah gitu ya. Hanya kan orang kafir itu apa, atau orang yang tidak sabar itu, orang yang kufur, maka dia orang yang suka benturkan kepalanya ke pintu-pintu itu ya, pusing gitu ya. Pusing, akhirnya dibenturin ke pintu gitu ya gitu, atau merobek-robek baju gitu ya, ya, atau menghancurkan barang-barang gitu ya. Kenapa? Karena dia murka, dia marah terhadap keadaan yang dia alami gitu ya. Nah itu, ini golongan yang pertama ya. Yang kedua, dengan menahan diri, itu sabar terhadap musibah yang dihadapi. Nah ini yang kedua, dia merasa benci dengan musibah dan tidak pula menyukai kejadian itu. Dia tidak suka kejadian itu, tapi dia menahan diri dan tidak menggerutu dengan lisannya yang bisa membuat Allah murka padanya. Dia juga tidak marah sehingga mukul-mukul anggota badannya. Dia juga tidak menggerutu dalam hatinya. Ini ya, sabar, dia tahan, dia tahan dirinya, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata amarah, kotor, ya, bahasa-bahasa yang jelek lah gitu, roasting dan sebagainya gitu. Tidak demikian ya. Tapi dia mencoba bersabar, ya, mengevaluasi diri ya. Itu demikian ya. Walaupun kadang berat untuk maafkan ya, tapi dia coba bersabar terus ya. Wa ma yulaqaha illa ladina sabaru ya, tuh. Perilaku yang demikian ya harus kita rutin ya, bersabar itu ya, sehingga mudah untuk melakukan kesabaran itu ya gitu. Dan tidak ada demikian itu hal yang mudah kecuali bagi orang-orang yang sudah biasa bersabar ya. Yang selanjutnya lebih tinggi lagi adalah ridho ya. Ridho terhadap musibah, yaitu seseorang merasa lapang hatinya, legowo ya, dengan musibah yang menimpa. Dia betul-betul ridho dan seakan-akan dia tidak mendapatkan musibah. Hukum sabar dengan musibah adalah wajib. Ridho adalah mustahab atau dianjurkan. Ridho itu dicintai ya gitu, mustahab ya, sunnah gitu. Nah, tentunya juga bagaimana ketika orang itu ridho, maka ya dia mudah maafkan ya, dan lebih menerima, rela dari apa yang dia hadapi gitu. Kalau sabar ya dia tidak menggerutu. Mungkin ada sedikit rasa sedih gitu ya, sampai menangis, tapi dia tidak menggerutu ya, dia tidak marah ya. Kalau sedikit menangis ya wajar itu ya, manusiawi itu ya, tapi dia tahan dirinya agar tidak jengkel, dia kesal dengan ya, ya betul, tidak sebal ya, tidak jengkel, kesal
dengan keadaan yang dihadapi gitu. Ya orang semua juga dalam keadaan posisi apapun kadang-kadang hampir menyerah dalam kehidupan itu ya, hampir menyerah dia itu, kondisi yang berat sekali itu ya, masalah ekonomi, masalah sosial, salah pasangan. Betul ya, kalau ada yang mau ini di garis bawah aja ya, yang salah pasangan kadang-kadang ada kan gitu ya, salah sekitar lah gitu, keluarga, aduh hampir menyerah gitu dia itu. Tapi Allah berikan dia hikmah agar dia bersabar lebih tinggi lagi agar dia ridho, dan lebih tinggi lagi bersyukur itu ya. Nah, ini bersyukur lebih tinggi, lebih jarang lagi orang itu demikian ya, dia tetap bersyukur walaupun musibah yang dia hadapi ya, bersyukur atas musibah yang menimpa. Nah ini seperti inilah yang dicontohkan oleh Nabi dari hadis Aisyah tadi ya, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang disukai, beliau ucap apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Gitu. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Dan juga kalau dia tidak mendapatkan yang tidak sukai kalau dia mendapatkan yang tidak disukai, maka Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ya. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Lihat Ibnu Majah. Nah itu, makanya kalau keadaan bersyukur itu ya malah bersyukuri dia terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ini keadaan seperti ini yang didapati pada hamba yang selalu bersyukur ya, abdan syakuran ya. Insyaallah kita lihat contohnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Dah keluarganya berat ya, istrinya ini yang satu tidak mengikuti dakwahnya, anaknya juga demikian, yang satu ya gitu, dan posisinya juga dia disudutkan dalam dakwah, dia juga tidak diberi kecukupan ya, tidak dikasih kecukupan oleh raja saat itu ya. Ya gimana orang nggak merasa ya, jengkel, tapi bagaimana Nabi Nuh bersabar, insyaallah. Nih bisa nggak kayak gitu kok kalau kondisinya nih para pemuda biasanya nih agak susah nih ya, menghadapi keadaan baru sedikit aja gitu ya, langsung ngeluhnya itu gimana gitu ya, seperti kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot apa ya itu. Nah, itu berat sekali memang. Jadi orang yang bersyukur ya, dia melihat bahwa di balik musibah dunia yang menimpanya ada lagi musibah yang lebih besar. Apa itu? Musibah agama ya gitu. Dan ingatlah musibah agama ya, musibah dalam ad-dinnya itu lebih berat daripada musibah dunia, karena azab siksaan di dunia tentu saja masih lebih ringan dibandingkan siksaan nanti di alam barzah, apalagi di akhirat ya, insyaallah. Karena musibah dapat menghapuskan dosa, maka orang semacam ini bersyukur pada Allah karena dia telah mendapatkan tambahan kebaikan. Nah itu, karenanya ikhwatul fillah, dengan kemakmuran dan kesempitan, dengan kesukaan dan kedukaan, dan dengan kesehatan dan penyakit, manusia itu diuji ya. Lukum bisyarri wal khairi fitnah ya, supaya apa? Supaya kembali ya gitu, walaina turjaun. Terus juga wabalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarjiun, dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan
bala bencana yang buruk-buruk, supaya mereka kembali ya bertobat ya. Syari wal khairi fitnah kan gitu, dengan kejelekan dan juga kebaikan ya. Ya kan kepadanya, kepada kamilah kembalinya gitu ya. Nah itu maka supaya kembali kepada Allah ya, munajat padanya, senantiasa kita berdoa istirja ya gitu. Ya boleh-boleh saja itu ya. Lahi wa inna Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli ya. Wa khulufli khairan minha gitu ya. Agar mendapatkan pahala dan juga diganti yang lebih baik ya. Demikian mungkin untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini saja dahulu ya, karena waktu dan juga mungkin agak kelelahan juga ya. Insyaallah nanti kita sambung juga di hari Rabu ya, di kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan hidayah agar kita beristiqomah dan juga jadi yang terbaik ya. Maka dibalik musibah kita senantiasa menguatkan keimanan dan takwa kita, agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadikan hikmah di balik musibah, mengambil hikmahnya, dan juga musibah itu bukan jadi derita ya kan, tapi musibah itu tentunya berubah jadi kebahagiaan ya gitu. Semoga Allah melapangkan urusan kita, memudahkan setiap perkaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa atina fid dunya hasanah. Benar. Wa'afikum wa'afiminkum. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.